Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Hingga hari ini Allah izinkan kita, mudahkan kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita menjadi bukti bahwa kita hamba-hamba Allah yang terus berupaya memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, bimbing kita untuk terus berupaya menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian pada malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan materi, mari kita mengirimkan doa dan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di 3 provinsi besar, terkhusus di Sumbar, Sumut, dan Aceh, yang sebagian besar sampai sekarang masih terisolir dengan air dan material kayu, kesulitan akses sampai di sana, termasuk beberapa tempat masih belum masuk bantuan sampai sekarang. Bahkan mulai hari ini sudah tercium bau yang tidak sedap di wilayah-wilayah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan musibah yang mereka alami saat ini dan dijadikan ganjaran pahala terbaik untuk mereka, dan semoga apa yang hilang Allah gantikan dengan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang mungkin ada kelapangan harta, material yang bisa atau hendak disalurkan, nanti bisa berkoordinasi dengan Masjid Al-Aman. Insyaallah Masjid Al-Aman mudah-mudahan sudah menyiapkan regulasi untuk pengumpulan tersebut, dan insyaallah bisa sampai kepada yang berhak menerimanya, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita masih berbicara muamalah maliyah, tentang fikih perdagangan. Pekan lalu kita sudah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdagangan ini. Selanjutnya kita jelaskan juga mengenai syarat barang objek akad. Ketika kita mau menjual barang tersebut, apa saja yang boleh dijual, apa yang tidak boleh dijual, dan bagaimana syarat-syaratnya. Kita sudah menjelaskan bahwa ada syarat pertama, bendanya harus suci. Kemudian yang kedua, bisa dimanfaatkan. Ketiga, milik orang yang melakukan akad. Yang keempat, mungkin untuk diserahkan.
kelima diketahui bentuk atau kriterianya, ketujuh, keenam berada di tangan pemiliknya. Kita sudah membahas yang pertama tentang bendanya harus suci, kemudian yang kedua syarat benda yaitu harus bermanfaat. Kemarin kita sudah sampaikan artinya benda yang tidak ada manfaatnya maka baiknya tidak diperjualbelikan. Ya, benda yang tidak ada manfaatnya baiknya tidak diperjualbelikan. Kalau kita bicara perkara yang haram, maka mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Termasuk benda-benda najis dalam arti yang keluar dari hewan yang haram. Misalnya kotoran babi, kotoran anjing diperjualbelikan misalnya karena untuk pupuk, maka haram perjualbelikan. Tetapi kalau yang diperjualbelikan adalah kotoran hewan yang memang keluar dari hewan yang halal untuk dijadikan pupuk, apalagi sudah memang melalui proses proses tertentu sehingga dia menjadi pupuk, maka itu halal untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, apa hukum dari jual beli alat-alat musik? Apakah boleh atau tidak memperjualbelikan alat-alat musik? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pembahasan ini juga mencakup jual beli alat-alat kesenian. Jadi bukan hanya satu atau dua pembahasan, seluruhnya yang berkaitan dengan kesenian, baik itu kesenian tradisional ataupun yang kontemporer. Hukum dasar dari nyanyian adalah boleh, mubah. Ini hukum dasarnya. Yang bicara ini syar'i, gitu ya. Hukum dasarnya mubah atau boleh. Nyanyian dihalalkan selama dimaksud untuk memberi manfaat yang halal. Mendengarkannya juga boleh. Dengan demikian, jual beli alat-alat musik yang digunakan untuk manfaat yang diperbolehkan oleh syariat, hukumnya adalah boleh. Beberapa contoh nyanyian yang halal, mohon diperhatikan karena ini yang menjadi perdebatan yang sering terjadi di kalangan anak-anak muda atau kalangan kaum muslimin. Yang satu bilang haram, yang satu bilang boleh, gitu ya. Kita berbicara yang sebenarnya. Nah, beberapa contoh nyanyian yang diperbolehkan, dihalalkan adalah pertama nyanyian seorang ibu untuk anak-anaknya dan nyanyian hiburan di tengah kesibukan mereka. Misalnya ada ibu yang nyanyi untuk anaknya. Ya, kalau kita dulu pas kecil terkenal dengan nyanyi Nina Bobo sebelum tidur, gitu ya. Dan yang semisalnya, karena orang tua saya mungkin berangkat dari budaya, maka budayanya Nina Bobo. Tapi kalau kita yang udah sadar keislaman, ya carilah nyanyi-nyanyi Islami. Cari nyanyi yang memang bisa membuat mereka semakin semangat ketika mereka tidur, terpikir, terngiang perkara yang baik. Kedua, nyanyian para pekerja dan buruh pada saat bekerja untuk meringankan lelah dan memberikan semangat bekerja sesama di antara mereka. Nah, artinya target utamanya adalah membuat semangat, bukan malah membuat kerjanya lalai. Ya, misalnya ini kita mau buat hiburan apa? Dangdut koplo misalnya. Ya hancur, pekerjaannya hancur. Bukan malah semangat kerja, malah hancur. Yang ketiga, nyanyian sebagai ungkapan rasa gembira dan sukacita. Misalnya dulu Rasulullah SAW pernah membiarkan ibunda Aisyah dan dua budak perempuannya nyanyi di rumah beliau. Walaupun Abu Bakar waktu itu marahin Aisyah. Kata Rasulullah, biarkan mereka bernyanyi, kata Rasulullah. Waktu itu di hari Id. Yang keempat,
nyanyian pada perayaan hari raya sebagai ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan. Yang kelima, nyanyian yang didendangkan untuk membangkitkan semangat juang para pejuang. Maka dulu di zaman-zaman perangnya kaum muslimin dikenal dengan ghinaul harbi, ya, nyanyian perang. Nah, mereka memang pakai rebana, menabuh alat musik di sana. Begitu pula nyanyian dalam setiap amal kebajikan, agar jika semakin bergairah dan bersemangat untuk melakukannya. Konser amal misalnya, konser galang donasi, itu bagian daripada yang dibolehkan. Sebab nyanyian tidak ubahnya seperti perkataan, ada sisi baiknya. Sisi baiknya adalah dinilai baik. Kalau dia buruk, maka nilainya juga buruk. Nyanyian yang didendangkan akan menjadi haram jika mengandung hal-hal yang keluar dari batas halal, seperti nyanyian yang bisa membangkitkan syahwat, mengajak perbuatan dosa dan mengenang keburukan, serta melalaikan untuk berbuat taat. Makanya kalau kita dengar musik lalu ingat mantan lama, problem, ya. Dengar musik malah teringat istri tetangga, problem, ya. Berarti itu haram hukumnya. Kalau kita dengar musik malah membuat kita malas sholat, maka musiknya haram. Maka 4 perkara ini menjadi catatan bahwa musik itu boleh jika tidak membangkitkan syahwat, jika tidak mengajak perbuatan dosa, jika tidak mengenang keburukan, dan jika tidak melalaikan untuk berbuat taat. Kalau sebaliknya, maka musik itu haram hukumnya. Dan dalam pembahasan ini tidak disampaikan apakah ada alat musik tertentu yang halal atau haram dijual, nggak disampaikan di sini. Karena target utamanya apa? Adalah nada yang menimbulkan kita semakin taat kepada Allah, meringankan beban hidup. Tetapi kalau seandainya membuat kita malah bermaksiat, maka yang menjadi problem adalah nyanyiannya, bukan alat musiknya tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyanyian tersebut pada dasarnya adalah boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman dengar musik misalnya, ya musik cinta lah misalnya, tapi panjangan dengar itu supaya membangkitkan gairah cinta kepada istri, silahkan Pak, gak ada masalah, boleh saja itu. Tapi kalau kita nyanyi malah membuat orang lain tertarik sama kita, maka antisipasi, jangan lagi dilakukan. Itulah kenapa banyak kritikan terhadap teman-teman yang di band itu. Masalahnya bukan karena mereka cari uang di situ, bukan, tetapi asbab yang mereka lakukan itu berapa banyak kemaksiatan terjadi, dan Anda menjadi penyebab maksiat itu terjadi. Masalahnya di situ. Apalagi udah berbaur antara laki-laki dan perempuan satu tempat, tidak ada batas bersentuhan laki-laki dengan perempuan, apalagi konsernya memakan waktu sholat. Naasnya apa? Naasnya pengajian gratis, ada snack, pakai sertifikat, nggak usah bayar, nggak ada yang datang. Konser bayar mahal, tiket habis, penonton kredit. Itu Pak ya. Kira-kira kalau datang azab Allah,
datang azab Allah, kira-kira masuk surga atau masuk neraka, Pak? Akan begitu. Kan begitu dia. Nah, sehingga di sini perlulah kita untuk kembali berpikir akan hal itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang tidak sepakat dengan pembolehan ini, ya mungkin pemikirannya perlu untuk dicairkan dulu. Jangan kaku. Agama Islam enggak kaku. Ya, karena jelas mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana tidak. Agama jelas, agama Islam ini jelas. Nah, buku yang kita sampaikan ini, buku ini kan ini Fikih Sunnah Said Sabiq. Ini buku ini mendapat reward dari pemerintah Saudi Arabia yang notabene-nya yang mengkritik buku ini itu rata-rata asalnya dari Saudi Arabia. Buku ini dikasih reward oleh pemerintah Saudi Arabia tahun 19 berapa lupa saya. Setelah dicek oleh ulama-ulama pemerintah Saudi Arabia dan mendapat pengakuan bahwa buku terbaik dalam masalah fikih kontemporer dan memegang kaidah wasatiyah, moderat. Jadi buku paling moderat ini. Makanya kalau kita baca buku ini, misalnya kita ambil sampel buku tuntunan ibadah dari majelis tablik atau dari Muhammadiyah, hampir berdekatan dengan ini, Pak. Gitu, hampir berdekatan dengan ini. Tata caranya, bacaan-bacaannya hampir dekat dengan ini semua. Kayaknya dari Saudi Arabia ini buku yang sangat berpegang pada prinsip moderat. Jadi pembicaraan ini bukan karena saya buat-buat, tapi merujuk pada buku ini. Artinya kalau beliau nulis dan diakui oleh ulama-ulama besar Saudi, maka kenapa dibantah sama mereka yang berasal dari Saudi juga? Nah, ini penting untuk dipahami ya. Sehingga larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bernyanyi bisa ditafsirkan dengan kondisi larangan di atas. Artinya nyanyian hanya dilarang kalau membangkitkan syahwat, melalaikan kalau mengenang keburukan, atau menjadikan seseorang itu melakukan perbuatan dosa. Berapa banyak gara-gara nyanyian yang haram itu perzinahan terjadi. Perzinahan terjadi. Efek dari itu semua. Maka perlulah di teman-teman band itu mengkaji ulang akan perbuatannya, gitu ya. Adapun dalil atas hukum yang membolehkan nyanyian adalah agar kita tidak mengasal ya dalam pembicaraan ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar masuk menemuinya ketika sedang bersama dua budak wanita yang sedang berdendang sambil memukul rebana, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sedang menutupi tubuhnya dengan kain. Abu Bakar memarahi kedua budak wanita tersebut. Kemudian Rasulullah membuka wajahnya seraya bersabda, "Da'huma ya Abu Bakar, fa innaha ayyamu'id." Biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya. Hadis pertama. Yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad dari Tirmidzi dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW pergi untuk suatu peperangan. Ketika kembali, seorang budak wanita berkulit hitam mendatanginya seraya berkata, "Ya Rasulullah, inni kuntu nadartu in raddakallahu saliman an adriba baina yadayka bid-duf wa taghanna." Qala in kunti nadarti fatribi, faja'alat tatribu. Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya aku telah bernazar, jika Allah mengembalikanmu dengan selamat, maka aku akan memukul rebana di hadapanmu dan menyanyikan sebuah lagu. Rasulullah berkata kepadanya, jika kamu telah bernazar demikian, maka lakukanlah. Kemudian wanita itu pun memukul rebana sesuai dengan nazarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat dan tabi'in bahwa mereka pernah mendengar musik dan lagu. Di antaranya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far dan lainnya. Dari tabi'in di antaranya Umar bin Abdul Aziz, Suraih Al-Qadi, Abdul Aziz bin Maslamah, dan seorang mufti Madinah dan ulama-ulama lainnya. Ada satu ayat Bapak Ibu yang menjadi dasar dari kenapa ada bahasa boleh dan tidak. Mohon izin saya baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam surah Luqman ayat 6 disampaikan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudillan nas an sabilillah. Di antara manusia ada yang mempergunakan, membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah sebagai bahan olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan. Jadi para ulama ketika menjelaskan ayat ini memberikan catatan, kata mereka lahwal hadis, satu itu yaitu perkataan yang melalaikan, lahwal hadis. Yang kedua, liyudillan nas an sabilillah, untuk membuat manusia bermaksiat atau melakukan dosa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini sebenarnya memberikan catatan penting. Pertama, kalau ada orang yang membeli alat musik dengan tujuan itu, maka haram hukumnya. Tetapi kalau dia beli alat musik bukan untuk lahwal hadis. Lahwal hadis itu adalah sesuatu perkataan yang membuat manusia melakukan 4 larangan tadi. Gitu ya, menimbulkan syahwat, melakukan dosa, melalaikan dan mengenang keburukan. 4 tadi itu. Tetapi kalau orang beli alat musik untuk ingatkan Allah kepada Allah, mengingatkan rezeki Allah, taat kepada Allah dan sebagainya, dan tujuannya mengembalikan manusia kepada Allah, maka alat musik itu atau musik itu diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, ini penting menjadi catatan. Walau demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau dibolehkan, musik itu catatannya, hukum dasarnya boleh, bukan sunnah dan bukan wajib. Karena dia boleh, maka ada tentatif waktu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai semua waktu habis untuk musik, itu maksudnya. Kita ada masa di mana boleh mendengar musik, ada masa kita nggak mendengar musik begitu. Jangan sampai kita dengar musik demen, lalu baca Quran nggak demen. Seperti hari ini tindakan kita lah kurang lebih. Kalau dengar musik kita bisa tahan lama,
tapi tiba baca Quran atau dengar ayat Al-Quran hanya terjadi pas orang meninggal saja. Kan begitu. Nah itulah kadang kita makanya penting untuk dipahami bahwa hukum dasarnya boleh, bukan sunnah, dan juga bukan wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pembahasan besar kita adalah mengenai benda yang dijual harus bermanfaat. Selanjutnya, syarat ketiga, objek barang yang boleh diperjualbelikan adalah bahwa barang itu milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemiliknya. Apabila transaksi jual beli terjadi sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang, maka transaksi jual beli seperti itu disebut dengan jual beli fuduli. Jual beli fuduli adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya. Seperti seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa izin darinya, atau membeli barang atas nama istrinya sebelum mendapat izin. Contoh lain, seorang menjual barang milik orang lain yang pemiliknya tidak berada di tempat akad, atau membelikan seorang suatu barang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Semua itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Akad fuduli dianggap sebagai akad yang sah, tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemiliknya atau walinya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut baru menjadi sah dan berlaku, dan jika ia tidak membolehkan, maka akad menjadi batal. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Urwah Al-Bariqi, ia berkata bahwa Rasulullah pernah mengutus Urwah itu untuk membelikan satu dinar dengan satu kambing. Jadi dia beli kambing dengan harga 1 dinar. Lalu mungkin si Urwah ini pandai untuk berdagang. Pas dia beli lobi-lobi 1 dinar 2 kambing. Begitu. Lalu sama Urwah pas masih berada di pasar, kambing yang satunya dia tawarkan ke orang lain, terjual 1 dinar. Lalu dia kembali kepada Rasulullah dengan membawa seekor kambing dengan 1 uang dinar. Jadi dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kambingnya, ini uang 1 dinar. Gitu ya. Rasulullah paham dia melakukan apa. Akhirnya lalu Rasulullah bilang begini, barakallahu fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahi transaksi yang dilakukan oleh tangan kananmu. Jadi walaupun Rasulullah waktu itu dia belum minta izin, tetapi pertama karena barang yang diminta ada, tidak berkurang, dan dia bisa memanfaatkannya, maka hal ini tidak mengganggu akad, boleh dilakukan. Gitu ya. Dalam arti dia bukan menjualkan tapi membeli. Tetapi kalau menjualkan barang, di sini penting untuk adanya kesepakatan. Karena kita nggak tahu nanti kalau kita jualkan, ternyata kita nggak dapat apa-apa, kan kita gigit jari. Sehingga di sini perlu untuk diperhatikan. Kita lihat riwayat yang lain, Bapak Ibu. Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi SAW pernah mengutusnya untuk membeli seekor kambing kurban dengan uang 1 dinar. Lalu ia membeli seekor kambing dengan harga 1 dinar, dan kemudian di tempat yang sama ia jual seharga 2 dinar.
ia membeli kambing lain seharga 1 dinar, kemudian ia kembali kepada Rasulullah dengan membawa 1 dinar dan seekor kambing. Rasulullah lalu berkata kepadanya, barakallahu fi safqati yaminik, semoga Allah memberkahi transaksi yang dilakukan oleh tangan kananmu. Dalam hadis pertama dijelaskan bahwa Urwah membeli kambing yang kedua tanpa izin Rasulullah dan menjualnya tanpa izin Rasulullah pula sebagai pemilik. Setelah ia kembali dan memberitahukannya kepada Rasulullah, kemudian beliau membenarkan dan mendoakannya. Perbuatan Rasulullah yang tidak komplain itu membenarkan perbuatan itu boleh dilakukan. Ini menunjukkan bahwa pembelian kambing yang kedua dan penjualannya adalah sah. Hadis tersebut juga dijadikan sebagai dalil atas bolehnya seseorang menjual barang milik orang lain atau membelikan barang untuknya tanpa izin darinya, namun disyaratkan mendapat izin darinya karena dikhawatirkan terjadi masalah akibat perbuatan tersebut. Artinya kita yang sebagai penjual ketiga, ya, atau penjual kedua lah kita bilang begitu, kalau kita punya prediksi resiko, maka jangan sampai terlambat minta izin. Tetapi kalau kita misalnya yakin resikonya tidak ada, maka tidak usah minta izin pun tidak ada masalah. Tapi baiknya minta izin. Kenapa? Karena kalau terjadi resiko, kita tidak berkurang saudara. Nah, masalahnya di situ. Karena orang-orang sekarang ini pengennya untung, resikonya nggak mau. Makanya dari teman-teman di bank, baik konvensional ataupun dari bank-bank syariah, seneng ngasih bantuan kita. Kenapa? Karena tidak mau resiko. Ya maunya untung. Maunya untung. Nah, yang nanggung resiko ya kita semua itu ya. Dalam hadis kedua dijelaskan bahwa hakim menjual kambing setelah ia membelinya dan menjadi hak milik Rasulullah. Kemudian ia membeli kambing kedua tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Rasulullah membenarkan tindakannya dan memerintahkannya untuk memotong kambing kurban tersebut dan mendoakannya. Nah, dalam arti selama memang resikonya benar-benar dipahami ada atau tidaknya. Jadi kalau seandainya misal seperti kejadian beberapa kasus, ada seorang yang dititipkan kambing kurban, lalu kambing itu dia jual belikan, ya, dia jual belikan. Ternyata pas jual beli pertama lancar, yang kedua tidak lancar, sehingga kualitas kambing pertama yang dititipkan oleh orang itu berkurang. Di sini masalahnya. Masalahnya di sini. Kalau kualitasnya naik mungkin gak ada masalah, tapi kualitasnya turun maka di sini masalah. Nah, ini juga lah yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang jual hewan ternak, apalagi dengan akad hewan itu ada di tempat sampai hari H. Kalau terjadi kekurangan berat, nah di sini problem. Ya. Kalau terjadi kenaikan, biasanya yang beli seneng. Kalau kurang, nggak terima dia. Maka perlu akad yang jelas. Sampaikan kepada mereka bahwa ini sapi ini kami letak di sini, kami kasih makan seperti biasa. Kalau ia bertambah kami nggak ada urusan, kalau ia berkurang juga nggak ada urusan. Kenapa ya? Namanya kan sapi itu mau makan dan tidak makan urusan sapi, tapi kita upayakan kasih makan yang baik misalnya. Nah, di sini juga harus perlu akad karena banyak kasus yang akhirnya sampai pada pihak yang berwajib, merasa dikibulin dan sebagainya. Kita berbicara syarat ketiga. Syarat selanjutnya, syarat keempat, bahwa barang dapat diserahkan. Saya beli, ini barangnya. Ya.
Oke, saya beli ya, ini uangnya. Saya jual ini barangnya, saya beli ini uangnya. Jadi barangnya harus dapat diserahkan. Barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan secara syariat. Sesuatu yang tidak mungkin diserahkan secara konkret, maka tidak sah diperjualbelikan. Seperti ikan di dalam air. Pak, mau beli ikan nggak? Mau, mana itu ikannya? Mana itu ikannya? Yang mana? Yang itu. Ya, maka harus diangkat dulu ikannya, baru dijual. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "La tashtarus samaka fil ma, fa innahu gharar." Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada dalam air, karena hal itu mengandung tipuan atau ketidakjelasan. Hadis tersebut diriwayatkan pula dari Imam Imran bin Husain dengan sanad yang marfu atau tersambung kepada Rasulullah SAW. Juga ada riwayat tentang larangan melakukan akad jual beli penyelam. Maksudnya adalah orang yang biasa menyelam berkata, apa yang saya dapatkan dari hasil menyelam, ia adalah milikmu seharga tertentu. Dia nyelam cari barang-barang di bawah, dapat apapun ya harganya sekian, nggak boleh. Harus jelas yang diangkat apa, baru dibuat harganya. Contoh lain adalah seperti menjual janin hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya. Kita bilang ini karena perutnya besar, kayaknya anaknya 3, tak jual. Semuanya 3 itu seharga sekian. Ternyata yang keluar cuma 2. Ya. Karena tidak terlihat, maka jangan dilakukan jual beli. Tetapi kan sekarang ada ini Ustaz, ada teknologi bisa di USG. Ya, sampai bukan hanya manusia di USG Bapak Ibu, hewan pun di USG sekarang, Pak. Makanya sekarang itu dokter-dokter hewan laris manis, Pak. Kenapa? Ada USG hewan. Nah, walaupun sudah di USG, tapi karena kita tidak tahu bagaimana kualitasnya dia, pertahanan hidupnya seperti apa, maka tidak boleh dijual sampai dia keluar. Termasuk dalam kategori jual beli ini, menjual burung yang terbang keluar dari sangkarnya dan biasanya tidak kembali. Apabila burung tersebut biasanya kembali ke sangkarnya ketika di malam hari, menjualnya juga tidak sah menurut jumhur ulama, kecuali lebah. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat boleh menjual ulat sutra dan lebah yang terpisah dari kelompoknya ketika sedang tertahan di sarangnya, dan kedua penjual dan pembeli melihatnya dengan nyata, maka boleh dijual menurut Imam Malik dan Syafi'i serta Ahmad. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh dilakukan. Kenapa boleh menjual lebah? Sebab Rasulullah melarang seorang menjual barang yang bukan miliknya atau tidak berada di sisinya. Menurut mazhab Hanafi, jual burung yang terbang yang biasanya kembali ke sangkarnya selain lebah adalah boleh dan sah, karena itu bisa dan mungkin untuk diserah terimakan. Jadi sampai masalah burung pun dibahas, Pak. Ya. Sampai masalah burung pun dibahas. Bapak Ibu yang suka burung-burung kan sering beli burung di pasar satwa itu. Ya, saya pernah mendengar kasus di sana, banyak kasus jual burung tapi nggak boleh dibuka, Pak. Wah, ini burungnya udah pas, ini kalau dikena matahari nggak bisa, harus tutup. Pas dibeli deal, ya, sampai rumah dibuka ternyata speaker yang bisa bicara.
Termasuk kategori jual beli ini adalah transaksi sperma binatang jantan seperti kuda, unta, dan binatang ternak lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang transaksi jual beli seperti ini, sebagaimana dimuat dalam hadis riwayat Bukhari dan selainnya. Sebab sperma jantan tidak dapat dinilai, tidak diketahui, dan tidak bisa diserah terimakan. Mayoritas ulama mengharamkan transaksi seperti ini, baik dijual belikan maupun disewakan. Mereka hanya membolehkannya dalam cara dipinjamkan, tetapi makruh, yaitu sesuatu yang diberikan sebagai imbalan hewan pejantan yang tidak disyaratkan oleh si pemiliknya. Jadi kalau seandainya memang terjadi, kan sering ya, kalau sekarang sistemnya kayaknya jarang yang kawin, Pak. Nah, setahu saya suntik sekarang. Kalau Bapak Ibu pernah jalan di daerah Sleman situ, kita dari Jalan Magelang ini setelah lewat perempatan yang ke kanan Jejamuran, naik lagi ada pertigaan ke kanan, naik lagi pertigaan ketiga itu ke kanan, di sana ada dinas peternakan yang khusus untuk mengembangkan sapi tronton besar sapinya. Nah itu nggak ada yang dikawinkan. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Pas kami ngobrol kami ke sana studi ngobrol, beliau sampaikan jadi untuk mengeluarkan spermanya ini jantan dengan jantan, Pak. Jadi bukan jantan dengan betina, jantan dengan jantan. Jadi jantan yang satu diarahkan ke mana supaya kelihatan bokongnya, baru didatangkan yang jantan, dinaikkan, Pak. Pas naik keluar baru dimasukkan alat untuk ngambil spermanya itu. Begitu yang terjadi, Pak. Nah, jadi kalau kita bicara yang yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah sekarang sistem suntik, jadi nanti itu diambil lalu disuntik kepada hewan yang betina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pendapat lain mengatakan boleh menyewakan pejantan untuk dikawinkan selama waktu yang ditentukan. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan dan Ibnu Sirin. Pendapat ini yang diriwayatkan dari Malik dan termasuk salah satu pendapat pengikut mazhab Syafi'i dan Hambali. Hukum yang sama juga berlaku untuk jual beli susu yang masih berada di teteknya, yaitu sebelum susu tersebut diperah dari kantongnya karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan unsur penipuan. Ya, mau beli susu enggak? Oh boleh mana? Diperah dulu katanya. Atau kita bilang ada itu di situ, itu induknya masih menyusuin itu. Kalau mau kamu beli sekian, nggak boleh, keluarkan dulu susunya baru dijual. Imam Syaukani berkata, kecuali jika dijual dengan takaran tertentu, seperti seorang penjual berkata, aku menjual kepadamu 1 sok hasil perahan susu sapiku. Hasil perahan, bukan masih di dalam, tapi hasilnya sudah diperah dulu baru dijual. Maka hal itu dibolehkan karena di dalamnya tidak terdapat unsur penipuan dan ketidaktahuan. Dikecualikan dari susu betina, maka diperbolehkan karena terdapat kebutuhan akan hal itu. Juga tidak diperbolehkan menjual bulu atau wol yang masih melekat dengan hewan karena bulu tersebut tidak bisa diserah terimakan. Juga karena tercampur dengan barang lain yang tidak diperjualbelikan. Misalnya domba-domba yang dibiarkan jarang dimandikan misalnya, maka itu nggak sah. Kenapa? Masih banyak kotoran di situ. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah melarang menjual kurma sebelum dapat dimakan. Ini
kurmanya, lihat tuh, oh pentilnya banyak sekali, udah masih pentil. Ini tandanya masih banyak nanti. Tak jual deh, murah aja. Satu tandan itu Pak, satu tandan itu kalau dia sempurna bisa sampai 15 kilo Pak. Sampai 20 kilo. Saya tahu itu karena dulu pas di Libya, kurma-kurma yang ada di kampus kami itu saya awas-awasi Pak. Mana kurma yang bagus nih? Oh, tak tandain Pak. Nanti pada subuh kan orang-orang pada subuh banyak yang tidur. Kami nggak tidur. Pada subuh di masjid istiqomah. Nah, habis duha keluar Pak, sambil bawa golok. Turunin Pak, tak turunin. Saya timbang 15 kilo, 20 kilo Pak. Oh, jadi memang berat itu. Lalu dia bilang, ini kalau mateng 20 kilo nih. Oke deh. 17 kilonya tak jual, 3 kilonya bonus. Maka itu tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allah. Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak boleh menjual sesuatu yang belum bisa dimakan. Apakah itu kurma ataupun buah-buah lainnya. Misalnya ini musim durian misalnya. Duriannya lebat. Kita bilang ini duriannya insya Allah matang. Tak jual deh. Yang biasanya kalau kita jual misalnya di pasar 50, sama kamu tak jual satunya 20.000. Kali berapa gitu. Qadarullah, tiba-tiba terjadi perbedaan cuaca, rusak semuanya. Nah, itu yang membuat orang-orang rugi. Termasuk dalam jenis komoditi yang lain, misalnya padi. Padi kami ini biasanya pasti jadi. Qadarullah, kita nggak tahu terjadi perbedaan cuaca atau hal yang lainnya, padinya jadi tapi nggak ada isinya. Nah, hal itu semua tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena mengandung gharar atau penipuan, dan kita jelasan. Kalau bahasa kita, nggak boleh membeli kucing dalam karung, harus dilihat dulu. Demikian juga barang yang secara syar'i tidak boleh diserahkan. Tidak boleh diserahkan. Misalnya barang yang tergadaikan. Kamu mau beli HP enggak? Oh, berapa harganya? Gimana speknya? Speknya seperti ini. Harganya berapa? Ya sama kamu 2 juta aja deh. Barangnya mana? Digadai. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Keluarkan dulu, bayar dulu ke sana, baru kamu bayar.
kecuali kita pastikan barangnya adalah sudah pasti sehat walafiat, nggak ada masalah, sama-sama kegadai. Atau yang bersangkutan udah deal dan mengatakan gini aja deh, tak titip uang sekian, keluarkan dulu barangnya. Berapa kekurangannya sekian, keluarkan dulu barangnya. Keluarkan barangnya ini, oh jelas, baru kekurangannya kita bayar. Begitu, dan itu semua harus pakai akad. Jangan sampai tidak pakai akad dan akan merugikan satu atau dari dua belah pihak. Selanjutnya termasuk dalam bab ini memisahkan anak hewan dari induknya dengan cara dijual, karena Rasulullah SAW telah melarang menyiksa binatang. Walau sebagian ulama membolehkan jual beli dengan memisahkan antara induk binatang dan anaknya dengan mengkiaskannya sebagai penjualan dengan bermaksud untuk menyembelih. Ya, misalnya kan rata-rata pedagang-pedagang sate kambing itu menggunakan kambing-kambing muda. Nah, artinya kalau seandainya targetnya memang langsung disembelih tidak ada masalah. Tetapi dipisahkan yang dimana kambing itu masih butuh orang tuanya, maka di sini Rasulullah SAW melarang untuk menjualnya. Bapak Ibu, yang terakhir adalah menjual utang. Ya, menjual utang. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa boleh menjual utang kepada orang yang memiliki utang tersebut atau madin. Sedangkan menjualnya kepada selain madin, pengikut mazhab Hanafi, Hambali dan Zahiri berpendapat hal itu tidak sah, karena utang tidak bisa diserah terimakan. Jika disyaratkan agar madin menyerahkannya, jual beli juga tidak sah karena penentuan syarat kepada selain penjual untuk menyerahkan barang. Syarat tersebut adalah syarat yang batil dan dapat merusak transaksi jual beli. Saya utang kepada orang tersebut, si A. Si B utang kepada si A. Utangnya untuk beli HP. Ternyata si B prediksi, wah kayaknya berat saya bayar ini. Berat saya bayar. Lalu saya datang ke dia, setelah cicilan berapa lama, saya datang ke dia bilang, "Mas, kayaknya saya mau jual ini ke panjenengan. Sekaligus saya mau bayar utang. Tetapi nggak boleh dipotong. Nggak boleh dipotong. Dia jual dulu berapa harganya, baru dia bayar utangnya. Oh gini tak potong aja sekalian, nggak boleh. Itulah akad itu. Jadi dia pasien dulu ini uangnya, baru dia serahkan utangnya itu. Jangan sampai terjadi seperti jual beli yang terjadi di sebagian orang-orang mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena terjadi di orang Cina nih. Terjadi di orang Cina. Jadi saya dapat kasus di beberapa tempat di wilayah Sambisari. Jadi ada orang butuh uang, pinjam ke orang-orang nggak dapat, datang orang, mohon maaf ya Pak ya, orang Cina. Ya ini kita nggak mengeneralisir ya, tapi orang Cina itu bilang gini, kamu butuh uang, oh iya berapa, sekian, udah ini aja pakai aja. Kapan dibayar? Ya nanti kalau ada uang. Ternyata nggak bisa nyicil, terus nambah utang, kemudian dia nuntut suatu saat, mana utangnya nggak dibayar-bayar. Gini aja deh, kalau supaya kamu mudah membayarnya, kamu punya tanah nggak? Punya tanah sekian, berapa harganya sekian? Gini aja, potong utang langsung. Tapi harganya ya jangan mahal begitu dong, dikurangin lagi. Jadi harganya harusnya sampai 10 juta, gak dikurangin utang, dikurangin jasa. Jadi akhirnya orang yang punya tanah itu mendapatkan uang tidak seperti yang diharapkan. Dan itu terjadi di kalangan orang-orang Indonesia yang tidak memahami sistem jual beli. Itulah kenapa kita berbicara masalah ini,
supaya jangan sampai ada yang menokoh atau menipu dalam sistem jual beli. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon izin saya sudahi. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.